Halo teman-teman, jumpa lagi di Asmotion Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak belajar bersama ya tentang per-YouTuban. Jadi untuk materi kali ini di sini teman-teman, dasar-dasar teguran pedoman komunitas YouTube ya. Kita belajar bersama teman-teman ya. Artinya saya juga masih pemula, makanya kita belajar bersama ya dari ini ya, dari bantuan YouTube. Nah, ini teman-teman bisa baca di atas ini ada tulisan bantuan YouTube. Teman-teman bisa searching juga, nanti akan keluar ya. Nanti pilih aja dasar-dasar pedoman YouTube di sini di kolom pencarian. Oke teman-teman, kita mulai saja. Jadi ini fokus ya, temanya di teguran pedoman komunitas YouTube, karena banyak ya kemarin pemula-pemula ini yang masih bingung ya. Awalnya saya juga bingung sih, gimana sih kok mengajukan monetisasi itu ditolak jika ada teguran. Karena ketika kita mengajukan monetisasi itu kan ada itu ya, kalau kita buka di YouTube Studio itu di bagian monetisasi itu ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah jumlah subscriber, kemudian 4000 jam tayang, terus kemudian verifikasi 2 langkah. Nah, dan berikutnya ini adalah pedoman komunitas, teguran pedoman komunitas ya, itu harus 0 gitu, seperti itu. Nah, kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa artikel ini tentang teguran pedoman komunitas. Untuk menemukan informasi tentang teguran hak cipta, bukan teguran pedoman komunitasnya. Jadi hak cipta ini tidak masuk dalam teguran pedoman komunitas. Jadi ketika di video teman-teman terkena pembatasan, di pembatasannya itu terkena klaim hak cipta atau copyright, itu tidak masuk dalam teguran pedoman komunitas, sehingga di halaman channel monetisasi itu 0 ya, atau tidak ada notifikasi untuk teguran pedoman komunitas. Oke, ini kita skip aja, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini hal-hal yang terjadi saat kita menerima teguran, yaitu kita akan diberitahu melalui email ya. Pertama, kita akan dapat notifikasi melalui email. Kemudian kita juga dapat memilih agar notifikasi dikirimkan kepada kita melalui notifikasi di perangkat kita ya. Jadi notifikasinya bisa dikirim tidak email, jadi langsung di perangkat kita, misalnya langsung di handphone atau di PC kita atau laptop ya. Nah, ini bisa disetting di setelan channel, nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Kita fokus di outline-nya ini aja untuk tegurannya. Kemudian konten kami juga akan memberitahu Anda konten apa yang dihapus gitu. Jadi di notifikasi itu juga akan diberitahu tentang ini, konten apa yang dihapus. Kemudian kebijakan mana yang dilanggar, misalnya ada pelecehan atau kekerasan, atau misalnya ada yang lain yang masuk dalam kategori melanggar pedoman komunitas. Terus kemudian juga akan dikasih informasi atau notifikasi itu mengenai bagaimana dampaknya pada channel kita teman-teman. Kemudian apa yang kita dapat lanjutkan selanjutnya, itu juga akan ada petunjuknya. Jika konten kita melanggar pedoman komunitas YouTube ya, pengaruhnya seperti ini di bawah. Ini yang pertama ada peringatan dulu ya. Kami mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan memang ada unsur ketidaksengajaan ya. Tidak ada niat, artinya tidak sengaja. Kemudian dari hal itulah, atas pertimbangan itu YouTube hanya memberikan peringatan ya di sini. Kemudian Anda hanya mendapatkan 1 peringatan, dan peringatan ini tetap ada di channel kita. Artinya di situ nanti tetap di atas bagian beranda kita itu masih ada tertulis peringatan kita ya, di beranda channel kita.
jika kita mengulangi atau ada pelanggaran lagi, maka kita akan menerima teguran. Jadi yang pertama peringatan, kemudian teguran gitu. Terkadang satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel ya, channel kita di ban ya, bahasanya di ban tanpa peringatan langsung. Namun jika menurut kita YouTube ini salah keputusan atau salah artinya salah paham lah ibaratnya seperti itu, kita bisa banding ya. Nah, nanti kita bahas juga banding. Nah, di sini dijelaskan juga untuk teguran pertama ya. Misalnya konten kita tidak mematuhi kebijakan YouTube yang kedua kalinya, maka kita akan menerima teguran seperti itu. Jadi yang pertama tadi peringatan, kemudian kita menerima teguran. Ada berapa kali sih teguran ini? Ya, kita lihat di sini tegurannya sampai ada 3 kali ya. Oke, kita bahas dulu teguran yang pertama. Jika mendapati konten kita tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya, maka kita menerima teguran. Nah, teguran ini berarti kita tidak diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu. Ini untuk teguran pertama ya, teman-teman bisa baca. Yang pertama, kita tidak bisa upload video, kemudian tidak bisa live stream atau story ya, kemudian tidak bisa menjadwalkan live stream, kemudian menjadwalkan video untuk dipublik ya, di setting publik atau ditayangkan secara publik, kemudian membuat premiere, menambah cuplikan premiere atau live stream mendatang, membuat thumbnail ya, menyeting thumbnail atau postingan di komunitas ya, di halaman komunitas, kemudian edit atau membuat atau menambahkan kolaborator ke playlist, dan yang terakhir menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Itu tidak bisa dilakukan selama seminggu ketika kita melakukan ketika kita mendapat teguran pertama. Ini bisa dibaca, konten publik terjadwal Anda di setel ke pribadi selama masa penalti ya. Jadi konten publik yang terjadwal kita disetel ke pribadi selama masa penalti. Jadi harus dijadwalkan ulang lagi setelah pembekuan ini sanksi ini berakhir. Nah, ini ya, diulangin lagi setelah 1 minggu otomatis akan dipulihkan, tapi teguran akan tetap ada selama 90 hari. Tadi ya yang saya sampaikan di awal, akan tetap ada tulisan bahwa kita terkena teguran, ada teguran itu setelah 90 hari baru hilang. Kemudian yang kedua, jika kita menerima yang kedua dalam 90 hari yang sama, jadi sebelum 90 hari berakhir itu kita menerima teguran, kita tidak diizinkan memposting konten selama 2 minggu. Nah, sanksinya nambah seminggu lagi nih ya. Jadi nambah 2 minggu lagi, maaf, di sini 2 minggu ya. Jadi misalnya yang kemarin ini setelah menerima teguran pertama dan belum 90 hari atau belum hilang, tapi kita melakukan pelanggaran lagi, ada teguran lagi, maka kita kena sanksi 2 minggu lagi. Jadi tapi sanksinya tidak izin untuk memposting konten, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita tidak bisa memposting konten kan tentunya juga tidak bisa nyeting yang lain gitu ya, karena konten aja belum kita posting. Jadi di sini ya, setiap teguran ini tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan ya. Jadi kalau yang teguran kedua ini akan dipulihkan secara otomatis ya. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan, tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan. Jadi tidak nunggu 90 hari ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir teguran ketiga, jika Anda menerima 3 teguran dalam periode 90 hari yang sama, maka channel kita akan di-ban ya, secara permanen dari YouTube, dihapus secara permanen dari YouTube. Itu yang terkenal istilahnya di-ban. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga
sama 90 hari setelah dikeluarkan. Kemudian di sini catatannya, menghapus konten tidak akan menghapus teguran. Jadi percuma ya, misalnya kena teguran terus kita menghapus konten, itu tidak akan menerima teguran. Kami juga dapat mengenakan teguran pedoman komunitas kepada konten yang dihapus. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi jangan asal hapus konten. Anda dapat mempelajari lebih lanjut kapan kami mempertahankan konten yang dihapus. Nah, nanti bisa kita pelajari di kebijakan privasi ini ya. Oke teman-teman, jadi materinya sementara ini dulu ya. Nanti kita lanjut di materi-materi yang lain ya, di dasar-dasar teguran ini. Untuk materi yang ini dasar-dasar pedoman komunitas di YouTube. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami kebijakan-kebijakan atau pedoman-pedoman komunitas yang dilakukan atau yang diadakan oleh pihak YouTube. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.